Pernah nggak sih Teh, lu berpikir kok bisa ya leher jerapah itu panjang? Terus tanduk usia juga kok bisa panjang? Kalau memang kata Aristoteles itu manusia atau organisme-organisme itu tetap sama sejak diciptakan, lalu kenapa ada yang bilang kalau nenek moyangnya ayam itu dinosaurus? Oh, itu namanya evolusi. Yuk belajar evolusi bareng. Tokoh pertama adalah Erasmus Darwin. Erasmus Darwin adalah seorang dokter, penyair, dan filsuf yang berasal dari Inggris. Ia merupakan kakek dari Charles Darwin. Meskipun ia hidup jauh sebelum seleksi alam dikemukakan secara sistematis, ia sudah mengemukakan ide-ide radikalnya pada karya terkenal bernama Zoonomia 1794. Dia berpendapat bahwa seluruh makhluk hidup itu berasal dari satu benang kehidupan yang sama atau nenek moyang tunggal. Ia meyakini bahwa perubahan pada spesies didasari oleh kompetisi, kebutuhan untuk bereproduksi, dan perubahan lingkungan. Namun pemikirannya masih bersifat spekulasi dan banyak disampaikan melalui puisi dan prosa filosofis. Gagasannya juga merupakan benih awal yang sangat memengaruhi pola pikir cucunya Charles Darwin di masa depan. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teori Lamarck. Jadi Lamarck ini merupakan seorang naturalis asal Prancis yang dimana dia ini salah satu pencetus salah satu teori evolusi yang lebih dulu dari si Darwin. Jadi inti dari teorinya si Lamarck ini adalah menggunakan prinsip use and disuse, gunakan atau tidak. Yang maksudnya itu salah satu atau sebagian organ tubuh yang paling sering digunakan oleh suatu makhluk hidup itu akan mengalami penguatan, sedangkan yang jarang digunakan itu akan diperlemah atau terjadi pemuaian. Jadi Lamarck ini meyakini bahwa perubahan fisik yang terjadi pada suatu makhluk hidup itu dapat diwariskan secara langsung kepada keturunannya. Sebagai contoh, dia meyakini bahwa dulunya itu jerapah memiliki leher yang pendek, tetapi karena kebiasaannya yang selalu meregangkan lehernya itu untuk menggapai pohon yang tinggi untuk mendapatkan makanan yaitu daun, makanya lama-kelamaan itu leher jerapah itu menjadi panjang. Dan ketika akan dia memiliki keturunan tersebut memiliki leher yang panjang juga. Oke, jadi teorinya Lamarck ini sempat terkenal pada masanya, meskipun di era modern seperti saat ini teorinya Lamarck itu telah dipatahkan karena aktivitas itu tidak mempengaruhi perubahan genetik. Tapi teorinya Lamarck ini atau pemikirannya Lamarck ini menjadi fondasi penting bagi sejarah evolusi. Hai semua, perkenalkan saya Kasih dari kelas 12F. Di sini saya akan membahas tentang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace menemukan teori seleksi alam secara mandiri yang hampir bersamaan dengan teori Darwin. Saat meneliti di Kepulauan Melayu, Wallace menyadari adanya perbedaan hewan yang jelas di antara Indonesia bagian barat dan bagian timur, yang kemudian disebut dengan atau yang kemudian dikenal sebagai garis Wallace. Wallace berpendapat bahwa semua makhluk hidup selalu menghadapi tekanan dari lingkungan seperti keterbatasan makanan dan ancaman dari predator. Karena itu hanya sifat individu yang paling mampu beradaptasi, yang dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Sifat-sifat yang menguntungkan ini diwariskan ke generasi selanjutnya. Terus teori Wallace juga berbeda dengan teori Darwin. Kenapa? Karena teori Wallace lebih menekankan pengaruh lingkungan dan geografis yang mendorong terbentuknya spesies baru dari nenek moyang yang sama. Dan pada akhirnya teori Wallace diberikan kepada Darwin
kepada Darwin dan akhirnya dipresentasikan bersama pada tahun 1858. Semenjak itu nama Alfred Russel Wallace terkenal menjadi tokoh penting dalam perkembangan teori evolusi. Selanjutnya ada Charles Darwin, seorang naturalis asal Inggris yang merevolusi biologi melalui bukunya On the Origin of the Species pada tahun 1899. Berbeda dengan Lamarck, ia mengemukakan teori tentang seleksi alam, mekanis yang dijadikan sebagai mekanisme utama. Menurut Darwin, setiap individu memiliki variasi sifat alami dalam perjuangan dalam bertahan hidup. Jika memiliki paling sesuai, dia akan bertahan hidup dan tidak sesuai dia akan punah. Contohnya ada pada jerapah. Terdapat variasi panjang leher saat makanan di bawah habis. Jerapah berleher panjang dapat menjangkau makanannya di atas dan meruaskan sifatnya tersebut. Lama-kelamaan hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Evolusi menurut Darwin terjadi karena alam menyeleksi variasi yang sudah ada, bukan karena perubahan selama hidupnya. Nah, tokoh selanjutnya itu ada August Weismann. Nah, August Weismann ini merupakan seorang ahli biologi evolusi yang berasal dari Jerman. Beliau memberikan kontribusi besar dalam sebuah teori yang ia sebut-sebut sebagai teori plasma nutfah atau germ plasm theory. Nah, di teori ini dia berpendapat bahwa setiap perubahan-perubahan pada sel-sel tubuh yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan tidak akan pernah diteruskan kepada generasi selanjutnya. Menurutnya, informasi genetik itu hanya diteruskan melalui sel-sel kelamin yang ia sebut sebagai plasma nutfah. Terus, untuk membuktikan dari teori-teori ini, August Weismann sampai melakukan sebuah eksperimen ekstrim, yaitu dengan cara memotong ekor tikus selama 21 generasi secara berturut-turut. Dan hasilnya apa? Iya, pada generasi ke-22, anak tikus tetap lahir dengan ekor yang panjang. Hal ini membuktikan bahwa meskipun sang induk mengalami perubahan fisik, yaitu dengan cara kehilangan ekor, ini tidak akan mengubah informasi genetik yang berada di dalam plasma nutfah. Nah, setelah berhasil melakukan percobaan tadi, Weismann menjadi jembatan penting bagi teori seleksi alamnya milik Darwin, sekaligus menolak teori pewarisan sifat milik Lamarck. Jadi, Weismann menegaskan bahwa evolusi itu adalah masalah genetika, bukan merupakan aktivitas atau kebiasaan fisik individu selama masa hidupnya. Selanjutnya kita ke Gregor Mendel. Gregor Mendel adalah biarawan dan ilmuwan yang berasal dari Austria. Ia meletakkan ilmu dasar-dasar dari ilmu genetika melalui eksperimen tanaman kacang ecis atau Pisum sativum. Ia membuktikan bahwa pewarisan sifat terjadi lewat unit diskret atau gen yang bersifat dominan atau resesif, bukan sekadar pencampuran cairan hidup. Temuan ini sangat krusial karena melengkapi teori Darwin dengan menjelaskan mekanisme pewarisan variasi yang sebelumnya tidak terungkap. Penggabungan antara seleksi alam Darwin dan genetika Mendel ini akhirnya melahirkan sintesis modern yang mendefinisikan evolusi sebagai perubahan frekuensi gen dalam non-populasi dari waktu ke waktu. Hugo de Vries merupakan seorang ahli botanik asal Belanda yang memberikan kontribusi besar dalam memperkenalkan konsep mutasi. Melalui pengamatannya pada tanaman Ostera lamarckina atau bunga pukul 4, de Vries menyadari bahwa perubahan sifat drastis dapat berubah. Makhluk hidup bisa saja terjadi secara tiba-tiba, bukan hanya melalui perubahan perlahan seperti yang dibayangkan oleh Darwin. Ia berpendapat bahwa spesies baru dapat muncul dalam satu langkah besar melalui mutasi genetik. Meskipun kemudian diketahui bahwa tidak semua mutasi penting menghasilkan spesies baru. Pemikiran de Vries sangat penting karena ia menjelaskan asal-usul variasi genetik yang menjadi bahan baku bagi proses seleksi alam.